Halo Gadget Lover, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, sudah kedatangan Mas Aryo. Halo teman-teman, sebagai PR manager dari Oppo Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas satu lagi produk penutup akhir tahun 2022 ini dari Oppo, dan ini adalah Oppo Pad Air. Nah, kita akan bahas mengenai Oppo Pad Air ini, fitur-fitur apa aja sih yang jadi pembeda Oppo Pad Air ini dibandingkan tablet lainnya. Oke Mas Aryo, pertama nih yang kita kasih tahu duluan ke Gadget Lover dari spesifikasinya dulu. Oppo Pad Air ini spesifikasi singkatnya seperti apa Mas Aryo? Kalau Oppo Pad Air ini pakai prosesornya lumayan ya, prosesor yang sudah teruji. Banyak perangkat Oppo menggunakan prosesor ini, Snapdragon 680. Ini kan sejatinya prosesor yang dipakai di smartphone. Betul. Kita kasih bebankan yang lebih tinggi lagi di layar tablet yang besar. Dan yang menarik lagi dari Oppo Pad Air adalah Oppo Pad Air ini punya 4 speaker. Oh, quad speaker jadinya? Quad speaker, symmetrical. Symmetrical, semuanya sama, empat-empatnya? Empat-empatnya sama. Oke. Punya besarannya semuanya di masing-masing speaker itu adalah 1 watt dengan dukungan sistem audio Dolby Atmos. Terus layarnya berapa inch Mas? Layarnya 10,36 inch. 10,36 inch, jadi gede, emang gede banget. Oh ya, RAM-nya kelewat berapa nih RAM-nya Mas? Yang ada di Indonesia itu RAM-nya 4 GB. 4 GB untuk memori. Kemudian ada internalnya 64 GB. 64 GB. Kita masih punya slot kartu micro SD. Oh, jadi bisa di-expand ya memorinya. Di-expand hingga 512 GB untuk storage-nya nih. Baterainya nih Mas Aryo, berapa baterainya? Besarnya? Itu 7100 mAh. Wow, gede banget ya. 7100 mAh. 7100 mAh. Oke, dan ini dukungan chargernya 18 watt. 18 watt fast charging. Oke, jadi itu dia spesifikasinya. Dia menggunakan prosesornya Snapdragon 680, layarnya tadi 10,3 inch ya. Terus RAM-nya 4 GB dengan storage 64 GB. Jangan lupa dia punya speaker, quad speaker yang udah dilengkapi dengan Dolby Atmos audio. Harganya berapa sih Mas Aryo? Kita kasih tahu dulu harganya nih. Harganya ini sekarang kita lagi di masa pre-order karena baru akan dijual di tanggal 23 Desember. 23 Desember first sale-nya, jadi kalian pastiin pre-order dengan harga spesialnya berapa nih Mas Aryo? 3.999.000 rupiah. 3,9 juta aja. Gratis smart udah cover. Dapat smart cover, oke. Nanti kalau sudah dijual perdana mungkin nggak akan dapat ini. Oh, mungkin di first sale-nya nanti perdana itu mungkin cuma dapat tab-nya aja, karena di paket pembeliannya cuma ada tab-nya aja ya. Adapter, kemudian ada charger. Ada chargernya, tapi nggak dapat si smart cover ini. Ini selama masa pemesanan aja. Terus juga ada beberapa poin dari My Oppo yang bisa ditukarkan dengan voucher diskon. Voucher diskon bisa. Itu ada dari S Hardware. Kemudian ada dari Ruang Guru. Nah, itu banyak banget yang bisa didapatkan di situ. Itu dia spesifikasi singkatnya. Dan harganya nih. Kita mulai bahas detail dulu nih. Pertama, aku mau bahas mengenai desainnya nih Mas Aryo. Menurut Mas Aryo sendiri, dengan ukuran seperti ini masih enak nggak buat dibawa-bawa? Ya, ini kan enak banget di tangan ya. Karena kalau teman-teman Gadget Empire lihat nih, di sini kan enak buat dipegang. Tapi yang pasti adalah kemarin kita sempat kolaborasi sama salah satu ilustrator muda, Mas Muhammad Taufik atau MT. Dia juga punya pengalaman yang sama. Dia bilang ini enak banget buat ilustrator dengan stylusnya. Dia juga ada support ya, support stylus pen. Karena kita tadi ngobrolin kenyamanan megangnya, otomatis ada ini juga ya, ada experience dari salah satu ilustrator yang memang pakai pen sambil dipegang. Sambil gambar gitu loh. Sambil dipegang sambil gambar satu tangan berarti. Si Oppo Pad ini sangat enak di tangan. Satu yang penting adalah tidak licin. Kenapa? Ini semua bahannya materialnya adalah metal. Bahan belakangnya itu materialnya metal. Kecuali bagian estetik ini. Ini kalau ini inspirasinya tuh kayak dari gurun pasir sebenarnya. Oh iya benar. 3D ini sebenarnya kalau di kalau ada konturnya ya. Ada konturnya. Dan ini menggunakan teknologi Rhino Glow. Satu memang dari segi estetik. Kedua memang untuk grip juga buat dipegang. Gripnya enak, jadi nggak licin. Bobotnya berapa sih Mas Aryo? Kalau ini sekitar 400 gram. 400 gram aja untuk tablet sebesar ini. Ini ringan. Jadi buat teman-teman yang pakai buat kerja, kuliah, atau bahkan nih anak-anak yang pakai buat sekolah, ini cocok dong. Yes, nggak yang terlalu pasti berat, ya, karena juga misalkan buat sekolah, tugas-tugas atau meeting online, yang paling benar itu adalah kameranya si Oppo Pad Air tuh sudah ada di tengah. Kameranya ditujukan bukan untuk selfie ya, tapi memang untuk buat video conference. Ya, jadi kan kayak di tengah gini kan kita enak ya buat melihatnya. Iya, benar, enak dan banget ini ya. cukup memadai sekali ya kamera depannya, terutama untuk misalkan ada online meeting, Zoom, Google
Google Meet dan lain-lain. Oke, kamera utamanya berapa megapiksel? Belakang 8 megapiksel, 8 megapiksel, depan 5 megapiksel. Oke, itu cukup banget untuk conference call. Yes. Kamera belakangnya juga cukup juga untuk kayak kita ngirimin tugas, gambar, dokumentasi. Jadi sangat cukup sekali. Sangat cukup banget ya, karena kegunaan dari tablet ini beda ya dengan smartphone. Produktivitas dan multimedia. Jadi melengkapi si smartphone, bukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi. Oke, itu untuk kamera nih. Kita ngomongin lanjut ke layarnya nih Mas Aryo, karena balik lagi salah satu fungsi tab ini adalah yang saya suka adalah untuk fungsi multimedianya nih. Yes. Pertama dari ukuran layar dan resolusinya nih Mas Aryo. Oke, layar ini adalah 10,36 inch. Kemudian tipikalnya adalah 2K HD. Oh, bukan Full HD malah. Bukan. 2K. 2K HD. Jadi True HD, karena ada beberapa ya? teman-teman yang vendor yang menjual layar yang sama 2K HD, tapi resolusinya kurang dari itu. Panel layarnya IPS LCD. IPS LCD, screen to body ratio 85%. Oh, lumayan besar, 85%. Dan yang pasti karena layar tablet ini masuk ke multimedia, teman-teman. Jadi kalau masuk multimedia, kita berasumsi bahwa si konsumen ini akan menatap layar dalam jangka waktu yang lama. Nah, benar. Buat nonton, buat teman-teman penyuka drakor, nonton drama Korea berepisode-episode. Nah, yes, makanya kita punya sertifikasi dari TV Rainline untuk eye care protection. Jadi kalau melihat tablet dalam jangka waktu yang cukup lama, mata kita nggak gampang lelah. Oke. Itu untuk layarnya. Experience multimedia juga harus maksimal urusan speaker. Tadi kan di depan udah di-spill nih speakernya ada 4. Ada quad speaker, symmetrical stereo. Oke, buat Mas Aryo sendiri nih experience-nya kalau kayak nonton film atau mungkin nonton Piala Dunia di sini kemarin gimana nih experience-nya nih? Sebenarnya lebih kepada streaming. Streaming itu kalau misalkan kita ngomongin aplikasi streaming seperti Netflix dan lain-lain, ini sudah dukung kodek L1 Wideband L1 udah support, jadi streamingnya udah jamin HD. Betul. Kemudian kemarin ketika nonton bola dan lain-lain itu juga layarnya, yang pasti ada layarnya ini bisa dibilang nih ya. Ini dari teman-teman saya di Modern Channel yang jualan tablet berbagai brand dengan harga yang sama, layarnya ini paling nyaman digunakan. Perhatian Oppo karena sudah ke multimedia, mau nggak mau layarnya tuh harus enak. Harus enak, benar. Dan ketika nonton sepak bola dan lain-lain, karena memang layarnya HD, itu sangat sekali kita bisa melihat detail-detail dari pertandingan itu sendiri. Apalagi kalau misalkan untuk nonton multimedia itu akan berkaitan dengan baterainya. Ini baterainya nih, baterainya 7100 mAh. Oke. Oppo Pad Air buat nonton konten video HD berkelanjutan tanpa putus itu bisa sampai 12 jam. Oke, jadi untuk video loop ya, dengan resolusi Full HD. Full HD. Kalau panggilan video Zoom juga kalau berkelanjutan itu bisa sampai 15 jam. Dan untuk chargernya tadi lumayan cepat 18 watt. Karena udah dilengkapi dengan 18 watt untuk 7000 dan sudah include di dalam. Oke, itu dari spesifikasi detail mengenai produknya. Kita ngomongin sebenarnya apa sih yang beda Mas Aryo dari Oppo Pad Air ini dibanding tablet-tablet lain di kelas harganya nih? Apa yang spesial nih? Yang di kelas harganya rata-rata tidak punya kemampuan untuk iya benar menggambar dengan stylus. Rata-rata pakai pennya yang murah-murah itu loh. Iya. Itu kan sensitivitasnya yang compatible itu. Nah, itu memang bisa untuk ngeklik-ngeklik gambar-gambar, tapi kan nggak presisi. Iya, karena itu satu yang bermasalah untuk ilustrator itu adalah palm rejection. Oh iya benar. Nah, jadi kalau misalkan pakai yang murah-murah kita harus pakai tambahan sarung tangan nih buat di sisi sini. Pas kena ngaco-ngaco ya. Kayaknya nggak maksimal lah. Terus kedua, mereka nggak punya tingkat pressure yang bisa ditarik. Misalkan kalau dengan stylus pennya si Oppo Pad Air ini kan, kalau kita tekan dia garisnya akan tebal, kalau kita angkat-angkat dikit dia garisnya akan lebih tipis. Ada pressure sensitivity-nya di situ ya. Karena ada 4096 tingkat untuk sensitivitasnya sendiri. Jadi sensitivity pressure-nya nyampe 4096 pressure. Yes. Jadi bisa tebel banget, bisa tipis banget. Dan ini untuk tablet harga 3 juta ini udah support. Wah, ini wow banget. Dan yang pastinya adalah stylusnya tidak seperti tadi yang kita beli stylus compartible. Itu berarti kan harus tegak tuh. Iya, benar, harus lurus. Harus lurus, tegak lurus begini nulisnya ya. Tapi kalau dengan stylusnya Oppo Pad Air ini bisa sampai sudut kemiringan 60 derajat. Dan yang pastinya si stylus ini tidak butuh pairing. Oh, langsung. Jadi begitu kita beli stylusnya bisa nih, nggak ada langsung dipakai. Bluetooth nih, langsung sharing. Nah, dan itu sensitivitasnya memang akurat banget ya. Yes, betul. Dan ini hanya pakai baterai. Oh, jadi dia nggak dicas? Nggak dicas. Satu baterai AAA. Satu baterai AAA tahan 1 tahun. 1 tahun, wah. 10.000 jam standby. Oke, ini beberapa gambar sketch dari teman saya.
Mas MT. Oke, ini Mas MT langsung di Oppo Pad Air ini. Oppo Pad Air, terus ini ada yang diwarnain nih. Ya, gambar kelinci. Nah, seperti ini gambarnya. Kayak ini kan ada garis yang tebal, ada garis yang tipis. Nah, ini biasanya kalau pakai stylus yang kompartibel-kompartibelan tuh, nah itu biasanya sulit tuh. Iya, biasanya garisnya lurus aja gitu. Tebalnya sama gitu. Fitur untuk kreativitas creator, terutama Illustrator sudah tercukupi. Sudah ada dengan ini pen. Dan yang pasti adalah fitur produktivitas. Oke, apa tuh fitur produktivitasnya? Produktivitasnya kita punya fitur multi screen connect. Jadi ini bisa terhubung dengan perangkat smartphone Oppo, terutama yang sudah ColorOS 12.1 ke atas sampai ColorOS 13. Kita sudah uji di Reno 7 5G, Reno 7Z 5G, Reno 8Z 5G, Reno 8 5G, Reno 8 Pro 5G, Find X dari Find X3 Pro, Find X5 itu Pro. semua bisa ya supportnya? Itu bisa untuk multi-screen connect. Multi-screen connect itu apa? Jadi kita bisa menampilkan layar yang ada di handphone kita di layar tablet. Oke, jadi kita nggak usah buka-buka handphone lagi. Nggak usah buka-buka handphone lagi. Jadi kalau mau buka WhatsApp di handphone, udah ada di tablet. Dan juga itu bisa punya fitur file drag and drop. Oh, jadi kita bisa copy file di tablet ataupun di smartphone ke tablet atau dari tablet ke smartphone. Sebaliknya, kalau kita misalkan ngerjain tulisan nih ya, di tab, kayak misalkan, Word gitu kan, kalau di handphone terbatas kekecilan segala macam. Nah itu bisa tinggal filenya di drag aja ke tablet, dikerjain di tablet, selesai di save, balikin lagi ke handphone kalau memang mau kompatibilitas lebih simple lagi di handphone. Terus juga ada clipboard sharing, yaitu buat tulisan. Tulisan kalau misalnya kita ada copy dari handphone, itu bisa langsung dipindah ke tablet dipisah ke handphone juga. Karena layarnya besar, itu kita punya interaksi yang jadi kita bisa membagi dua layar secara langsung untuk dua aplikasi berjalan bersama. Karena besar ya layarnya. Karena besar. Terus juga ada dual windows. Jadi kalau dual windows kayak di aplikasi-aplikasi contoh e-commerce kali ya. Oh ya. E-commerce berarti yang sebelah kirinya nanti itu adalah page untuk pembelian, sebelah kanannya detailnya sama checkout-nya. Kayak di aplikasi kayak Traveloka atau aplikasi pemesanan itu yang sebelah kirinya kita mau cari hotelnya berapa, sebelah kanan ada layar untuk konfirmasinya. Jadi lebih lega lagi ya areanya, dan itu dua-duanya real time jalannya. Ya, kalau dengan tuh finger split screen tadi kan kanan kiri aplikasi bisa berjalan. Sebenarnya bisa ditambahin satu lagi dengan fitur for finger floating window. Oh, ada floating windows yang jadi ditarik dengan 4 jari, set, itu dia akan jadi lebih kecil. Dan dia jadi ada di atas aplikasi lain ya jadinya. Betul. Dan ini ColorOS juga spesial buat pad. Jadi ColorOS 12.1 for pad. Dan spesialnya kita juga bisa memfungsikan ini sebagai layar e-ink. Oh iya, e-ink itu kan berarti layar yang benar-benar nyaman di mata, tanpa ada warna, kayak tinta asli ya. Oh, itu langsung bisa diaplikasikan di situ. Bisa. Jadi nanti kita tinggal pakai fitur brightness-nya, kita atur comfort-nya, itu nanti langsung berubah jadi hitam putih. Nah, jadi kalau kita yang lebih nyaman kayak pakai Kindle book misalkan, Oppo Pad Air ini juga bisa difungsikan sebagai media baca buat kalian yang lebih nyaman baca dengan layar e-ink tadi ya. Wah, banyak banget fitur-fiturnya. Ini sih jujur saya amazed banget dengan harga 3 jutaan Mas Aryo dengan tablet seperti ini. Kayaknya untuk semua orang itu cocok nih Mas Aryo. Banyak banget. Dan balik lagi, tablet ini adalah pelengkap untuk smartphone kalian, bukan untuk menggantikan ya. Lebih melengkapi lagi. Jadi dengan kalian punya smartphone plus tablet, jadinya experience multimedia lebih maksimal, produktivitas lebih maksimal. Dan balik lagi, karena fiturnya banyak tadi, kalian bisa pelajari, kalian bisa maksimalin apapun yang lagi kalian kerjakan, dan hasilnya bisa lebih maksimal lagi pakai Oppo Pad Air. Ya, dan produktivitas juga didukung dengan kehadiran keyboard. Oh iya benar. Jadi si smart ininya ada juga yang support keyboard. Jadi ini nanti tinggal dipasang. Jadi kayak laptop ya. Betul, sebenarnya ini jadi kayak laptop. Kita tinggal saya akan pasang dulu ya. Tinggal pasang segala macam ya, nanti bentuknya bisa kayak laptop. Oh, bisa ditambah mouse Bluetooth juga. Udah kayak laptop. Kayak laptop. Dan multi screen connect tadi. Terhubung dengan perangkat smartphone. Tinggal copy paste. Jadi fungsinya bisa menggantikan itu semua. Produktivitas jadi makin kenceng ya. Betul. Apalagi buat konten kreator yang suka nge-script nih, skripnya ada revisi segala macam, langsung cepet. Betul. Jadi enak banget kerja di sini, keyboardnya juga nyaman. Ukurannya juga pas sebenarnya. Ukurannya juga pas. Dan keyboardnya, yang penting dari keyboard itu adalah kenyamanan ketika kita melakukan ngetik segala macam. Ini sangat nyaman. Jadi kombinasi yang pas itu kayak udah ada keyboard, ada Oppo Pad,
ada mouse, tambah mouse dan ada pen-nya juga. Nah, kalau mau kerja serius tinggal tambah TWS-nya Oppo, misalkan Encompass dan yang lain. Bisa dikoneksikan dan itu Bluetooth-nya bisa multi connect ya. Multi connect. Wah, luar biasa. Oke, jadi itu dia ya Oppo Pad Air dengan fitur-fiturnya lengkap dengan spesifikasi yang mumpuni juga untuk multimedia, untuk produktivitas. Kayaknya Oppo Pad Air ini udah cocok banget. Lengkap banget penjelasan dari Mas Aryo. Yes. Thank you banget Mas Aryo penjelasannya Sama-sama. mengenai Oppo Pad Air ini. Tinggal ditunggu aja kehadiran dari Oppo Pad Air ini tanggal 23 Desember nanti, dan kita tungguin juga reveal harga untuk aksesorisnya nih, kayak untuk pen-nya, untuk keyboardnya itu nanti akan juga sendiri muncul tanggal 23 Desember nanti ya. Pokoknya tungguin aja. Buat kalian yang pengen langsung dapetin Oppo Pad Air ini bisa langsung pre-order dengan bonus free tadi si covernya ya, smart covernya. Oke Mas Aryo, thank you penjelasannya ya. Sama-sama Mas Budi. Oke, menurut kalian gimana nih? Balik lagi mengenai Oppo Pad Air ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya mengenai Oppo Pad Air ini. Apakah udah sepadan dengan harga yang cuma 3 jutaan? Silahkan langsung tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Akhir kata, saya Budi dan Mas Aryo pamit. Sampai ketemu di video review berikutnya. Sampai jumpa.